Meski hanya diperuntukkan untuk barang mewah, kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025 diyakini akan memberikan efek domino bagi perekonomian. Dampak kenaikannya bukan lagi 1% melainkan 9%. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2023 ini diusulkan ditunda lewat peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Hal tersebut terungkap pada dialog Merah Putih yang digelar, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024 di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar. Kalangan akademisi dan politik mengecam PPN 12%, mereka minta pemerintah segera membuatkan perpu guna menunda kenaikan PPN ini mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Akademisi Ekonomi Universitas Warmadewa Putu Nguraswiyatnayasa mengatakan, kenaikan PPN ini disebabkan kekurangan dana pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sebagainya saat ini. Cara yang paling mudah bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara ialah menaikkan pajak. Menurutnya kebaikan dari PPN sebesar 1% ini akan memberi dampak atau pengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa sekitar 9%. Karena minimal akan terjadi kenaikan harga-harga 9% itu. Ya, jadi kalau saya hitung itu minimal 9%. Dan itu bisa lebih dari itu. Maka kita harus siap-siap di Bali untuk bagaimana mengintegrasikan seluruh sektor yang ada, meningkatkan produktivitasnya, dan terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kelompok usaha ekonomi produktif menengah ke bawah itu yang paling kena nanti. Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bali Imade Suparta mengatakan kalau dilihat dari regulasi yang ada pasal 7 ayat 3 dibuatkan regulasi bahwa tarif PPN bisa dievaluasi, minimal 5% dan maksimal 15%. Ini bisa menjadi pilihan bagi pemerintah mencari solusi untuk mengatur. Dia minta pemerintah menunda kenaikan ini dengan mengeluarkan perpu karena kenaikannya tak sesuai dengan kondisi rakyat saat ini. Kata dia, memang UU ini dihasilkan DPR RI terdahulu, sekarang tergantung political will pemerintah untuk menunda dulu pemberlakuannya. Mana pendapat Bapak? Memang dengan PPN 12% ini mengganggu nih, secara nasional mengganggu. Ya. Kemudian kita lihat sekarang secara nasional dan kemudian secara internasional ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Maka itu kalau berbicara sekarang mengenai harmonisasi peraturan perpajakan ini, konsep satu-satunya ya keluarkan regulasi, keluarkan perpu. Kalau untuk di Bali, karena konsep-konsep kita yang sudah lahir dari pemimpin yang luar biasa, baik itu Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, mudah-mudahan langsung karena kita optimis dan yakin ya dengan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai segala aspek kehidupannya sudah di-cover dengan konsep-konsep pemimpin Bali dalam bentuk regulasi dan pendapatan-pendapatan baru dari segi APBD, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Rektor Universitas Dwi Jendra I Gede Sedana melihat kenaikan PPN ada niat baik dari pemerintah untuk menambah pendapatan negara, tapi niat baik ini tidak memikirkan dari mana sumber dana itu. Rencana pemberlakuan PPN 12% ini, banyak menjadi beban masyarakat di bawah. Saya meyakini bahwa PPN 12% ini tidak terlalu bermasalah apabila catatannya adalah masyarakat Bali ini bisa membangun dirinya melalui kebijakan-kebijakan yang didorong oleh pemerintah sehingga masyarakat Bali, utamanya golongan masyarakat di bawah ini bisa meningkatkan pendapatannya melalui berbagai usaha-usaha yang dilakukannya sehingga pemerintah pada saat bisa membuka lowongan pekerjaan, bisa membuka kesempatan kerja, maka masyarakat Bali bisa mendapatkan peningkatan pendapatannya sehingga kenaikan 1% itu tidak akan menjadi masalah, tetapi akan bermasalah pada saat pemerintah belum hadir di sana untuk bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sementara itu, di sektor pariwisata, pelaku pariwisata Panudiana Kun mengatakan pihaknya terdampak keras, terutama dari suplai kebutuhan barang-barang di hotel dan restoran yang semua serba impor kena PPN 12%. Konsul Kehormatan Malaysia di Bali ini menyatakan daya saing pariwisata Bali akan kalah dari segi harga dibandingkan negara-negara tetangga. Bali memang lebih indah dari negara-negara tetangga, namun kunjungan wisatawan asing di Malaysia bisa mencapai 32 juta per tahun, Thailand 35 juta, dan Singapura 18 juta. Apalagi di Thailand menurunkan PPN dari 10 menjadi 8% dan Singapura hanya 7%.
Widya Stuti melaporkan.